Halo semuanya, selamat datang di video kami yang akan membahas optimasi indeks dan performance dalam database. Video ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Angelansyah, Alfiandika Rizky Andari, dan Aura Primadita Pratama. Dengan dosen pengampu yang telah membimbing kami yaitu Bapak Fadlis Mukia, Eskom MCS. Di sini kami akan membahas tentang indeks, cara kerjanya, dan bagaimana indeks bisa meningkatkan kecepatan pencarian data, terutama pada tabel-tabel besar seperti tabel penjualan. Baik, mari kita mulai. Baik, kita akan menjelaskan lagi tentang definisi dari indeks pada database. Nah, indeks di database adalah struktur khusus yang dibuat untuk mempercepat pencarian data. Seperti yang saya jelaskan tadi pada pembukaan yang awal tadi sebelum masuk ke dalam teknis. Nah, indeks bekerja seperti daftar isi dalam buku yang memungkinkan database menemukan lebih cepat tanpa harus membaca seluruh tabel, yang intinya lebih efisien. Nah, untuk yang kedua, itu kita akan membahas untuk fungsi dan manfaat indeks dalam query performance. Nah, indeks membantu mempercepat query dengan membuat jalur cepat untuk mengakses data. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan MySQL untuk mencari data di tabel sehingga meningkatkan kinerja query terutama pada tabel yang sangat besar. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis indeks. Itu ada primary, unique, full text, sama special. Nah, untuk yang pertama, primary index utama yang unik untuk setiap baris biasanya ditetapkan pada kolom kunci utama, yaitu primary key. Tidak boleh ada duplikat, yang intinya hanya ada satu. Terus yang kedua ada unique index. Indeks yang memastikan setiap nilai dalam kolom bersifat unik, cocok untuk kolom yang harus menghindari duplikasi. Yang ketiga ada full text index. Indeks untuk pencarian teks dalam kolom seperti artikel atau deskripsi, memudahkan pencarian kata kunci dalam teks panjang. Nah, yang terakhir ada special index. Indeks untuk data geospasial seperti lokasi, titik, garis, area yang sering digunakan dalam aplikasi berbasis peta. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kerja indeks pada query? Nah, MySQL menggunakan indeks untuk menemukan data dengan lebih cepat. Ketika query dijalankan, MySQL mencari apakah ada indeks pada kolom yang digunakan dalam kondisi where, join, atau order by. Jika ada, MySQL akan menggunakan indeks tersebut untuk langsung menuju data yang dicari tanpa harus membaca seluruh tabel. Baik, untuk yang pertama adalah membuat tabel. Kita mulai dengan membuat tabel data penjualan yang akan menyimpan data seperti tanggal transaksi, kode cabang, dan kode produk. Berikut adalah SQL-nya. Nah, di sini ada untuk membuat tabelnya, query-nya, create tabel data penjualan, tanggal transaksi, dan lain-lainnya. Nah, tanggal transaksi menyimpan data transaksi berupa tanggal dan waktu, yaitu ada date time. Defaultnya adalah 0 jika tidak ada nilai yang diberikan. Kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, nama produk. Kolom-kolom ini menyimpan informasi terkait dengan penjualan. Tipe datanya itu yaitu varchar.
untuk kode cabang sampai nama produk itu tipe datanya varchar. Gunakan untuk membentuk teks atau kode dengan panjang yang ditentukan untuk masing-masing kolom. Nah, ini ada kode cabang itu panjangnya 10, kode kasir 10, kode item 7, dan lain-lain. Jumlah pembelian pada kolom ini tipe datanya adalah integer. Harga produk menyimpan harga produk dalam bentuk angka, yaitu tipe integer juga. Nah, untuk selanjutnya ada insert into. Perintah insert itu select digunakan untuk menyalin data satu persatu dari satu tabel ke tabel yang ada. Dalam hal ini, data yang ada di tabel penjualan disalin ke data TR penjualan. Baik, ini loadingnya masih lama, butuhkan waktu yang lama. Karena ini udah tulisan sukses, jadi untuk insert into data penjualannya sudah. Selanjutnya untuk bagian ini untuk mengecek datanya masuk atau tidak, kita gunakan select confirm data penjualan. Nah, ini datanya masuk ya. Dan untuk mengecek data 2010, kita menggunakan insert into data penjualan. Digunakan untuk menganalisis bagaimana MySQL menjalankan query untuk mengecek data tanggal, transaksi, nama, ide produk, dan yang lain-lainnya untuk tanggal tahun 2010. Sini juga untuk data 2011. Ini untuk query ini menghitung total pembelian per cabang. Coba kita masih loading karena lemot lama. Nah, untuk itu sukses. Sekarang kita untuk pengujian gunakan query yang besar berat. Nah, query ini menghitung total pembelian per cabang dan kasir pada bulan Maret 2028 dengan mempertimbangkan harga produk yang berlaku di masing-masing cabang. Data diambil dari MS Hargarian dan lain-lain seperti query ini. Selanjutnya
ini sama seperti tadi. Dan ini untuk cek index query range. Nah, ini sudah muncul. Nah, cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kurangnya atau salahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.